Kita sebagai anak-anak Allah tidak akan pernah bisa mengenal Allah karena apa yang kita lakukan jika hanya mengandalkan akal budi, pikiran, atau kepandaian dan kehebatan kita. Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan suci pada hari ini, kita merenungkan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya melalui figur Petrus kepada para murid dan juga kepada kita semua. Setelah melewati kehidupan bersama dengan Yesus, murid-murid masih bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan gurunya setelah banyak hal yang mereka lihat dari gurunya tersebut. Bagaimana ia memberi makan 5.000 orang, ia berjalan di atas air dan mengadakan banyak mujizat penyembuhan. Ia juga meraih banyak ketenaran dan banyak dikenal oleh kalangan masyarakat pada masanya. Tetapi dalam segala situasi ketenaran tersebut, ia malah lari dari orang-orang yang mengikutinya. Murid-murid masih bingung, apalagi yang akan dilakukan Yesus ketika membawa mereka ke kota Kaisarea Filipi, seperti yang dikisahkan dalam bacaan suci pada minggu ini. Kaisarea Filipi adalah gambaran kota yang mengisahkan bagaimana saat Yesus berada dengan para murid dan ketika Petrus menyatakan siapakah Yesus sesungguhnya. Kaisarea Filipi adalah kota yang terletak sekitar 25 mil sebelah utara Danau Galilea. Penduduknya mayoritas bukan orang Yahudi. Di sana banyak terdapat kuil-kuil Baal untuk penyembahan dewa-dewa. Di daerah itu ada sebuah gunung di mana Raja Herodes membuat kuil yang megah untuk Kaisar Roma. Itulah sebabnya kota itu disebut Kaisarea. Tetapi kemudian putra Herodes memperindah kuil itu sehingga dinamai kota itu Kaisarea Filipi. Maka siapapun yang memasuki daerah itu pasti akan melihat bangunan-bangunan yang indah, bangunan-bangunan yang megah, yang mengingatkan orang akan kebesaran kerajaan Romawi
dan keagungan dewa-dewanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesaat ketika memasuki kota itu, ketika memandang pada Gunung Herodes, murid-murid langsung terusik dengan keagungan kota tersebut. Kota yang indah dengan kemegahan dewa-dewa, tergambar secara jelas melalui setiap tata kota dengan bangunan-bangunan kuil yang megah. Sesaat mungkin mereka sempat terkagum-kagum karena keindahan kota. Mereka terperanjat atau bahkan memuji dewa-dewa yang mereka anggap adalah sembahan orang kafir itu. Saat pikiran mereka mulai melayang ke sana kemari, mengagumi keagungan kota tersebut, tiba-tiba Yesus bertanya kepada para murid-Nya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Murid-murid berpikir sejenak. Nama-nama mulai bermunculan dalam pikiran mereka dan keluar satu persatu. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Sebuah jawaban ironi yang diberikan para murid. Walaupun saat itu Yesus sudah tahu apa yang akan menjadi jawaban dari para murid-Nya. Sisi kemanusiaannya mungkin tersayat, kecewa dan kesal. Murid-murid tersebut sudah mengalami berbagai hal bersama dengan anak manusia, bersama dengan Yesus. Namun ternyata murid-murid sendiri malah belum yakin siapakah anak manusia itu, siapakah Yesus yang selama ini mengadakan banyak mujizat dan hadir di tengah mereka. Yesus kembali mengajukan pertanyaan yang sama dalam kalimat yang berbeda. Tetapi katamu, siapakah aku ini? Sebuah jawaban yang mengharukan tiba-tiba keluar dari mulut Petrus, salah seorang murid yang dekat dengan Yesus. Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sebuah jawaban yang mengharukan. Di tengah-tengah keagungan dewa-dewa sembahan bangsa kafir, Petrus dapat menyadari dan menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Penting untuk ditekankan di sini, yang menjadi poinnya, bahwa Petrus memberi kesaksian tentang siapakah anak manusia justru bukan di Yerusalem, tetapi di daerah Kaisarea Filipi, tempat di mana banyak kuil-kuil untuk penyembahan para dewa-dewa Baal. Di sanalah Petrus menyerukan siapakah Yesus yang adalah Anak Allah. Lebih lagi Petrus menyatakan Yesus bukan hanya sebagai anak Allah yang mati, tetapi Petrus jelas menyatakan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Sejenak mungkin para murid terperanjat dengan jawaban Petrus, atau mungkin Petrus sempat merasa sombong di dalam hatinya. Namun Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Sebuah pernyataan yang lugas dari Yesus. Dia mengatakan, "Petrus, itu bukan karena kamu yang hebat, bukan karena kamu yang mengetahui segalanya, tetapi semuanya itu diberitahukanlah oleh Bapa-Ku. Bapalah yang menganugerahkan semuanya itu kepada kamu." Di sini kita bisa melihat sebuah konsep tentang pemberian, tentang anugerah Allah. Kita sebagai anak-anak Allah tidak akan pernah bisa mengenal Allah karena apa yang kita lakukan. Kita tidak akan bisa mengenal bahwa Yesus itu Mesias jika hanya mengandalkan akal budi, pikiran, atau kepandaian dan kehebatan kita. Tuhan itu tidak terjangkau. Ia maha besar.
Ia Maha Kuasa. Pikiran kita tidak akan sanggup untuk menjangkau Dia, apalagi jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita hanya bisa mengenal Allah, mengenal Yesus yang memperkenalkan dirinya pada kita melalui karunia, melalui anugerah dan rahmat-Nya. Seberapa hebat pun kita, seberapa pintar, seberapa banyak talenta yang kita miliki, jika Allah tidak menyatakan dirinya pada kita, maka kita tidak akan mengenal Dia. Saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang cukupkah sampai Allah memperkenalkan dirinya pada kita? Apa yang menjadi tugas, yang menjadi bagian yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita? Bagian kita adalah menerima pengenalan itu. Kita tidak akan mengenal seseorang ketika ia mau mengenalkan dirinya, tapi kita tidak akan menyambutnya. Kita tidak membuka diri, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal identitas, mengenal siapakah orang yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Demikian juga dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus. Kita tidak akan mengenal Tuhan jika setelah Tuhan menyatakan dirinya pada kita, hati kita tetap tertutup, pikiran kita terbenteng, hati kita menolak. Pertanyaannya, maukah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima Allah dalam hidup kita? Yesus melanjutkan perkataannya pada Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Sebuah kisah yang begitu indah dinyatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Setelah mendengar pengakuan Petrus tentang pengenalannya akan Mesias, Yesus mengangkat sebuah konsep tentang gereja. Ia mengatakan, dan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus dipilih setelah ia memberikan kesaksian, setelah ia mengenal siapakah Yesus yang hadir dalam hidupnya. Inilah konsep gereja yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Sesudah kita percaya, kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias kita, maka kita juga menjadi Petrus-Petrus dalam hidup kita. Kita menjadi saksi bagi sesama dalam perkembangan dalam dunia saat ini. Dan biarlah kita semua boleh menjadi batu hidup untuk menjadi rumah-rumah rohani bagi perjalanan, bagi kesaksian di tengah dunia ini tentang siapakah Yesus yang kita kenal. Dan pengenalan itu hanya akan bisa terjadi tergantung dari relasi kita dengan Yesus sendiri. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana dengan kita yang sudah menerima Kristus, mendapat pengenalan akan Dia? Sudahkah kita menjadi salah satu batu kecil? Seperti Petrus, jika Petrus adalah batu karang, dia yang menjadi murid yang diamanatkan oleh Yesus untuk melanjutkan misi dari Yesus. Kita pun mengambil bagian dengan menjadi batu-batu kecil, di mana gereja boleh berkembang di tengah dunia ini. Sudahkah kita memberikan diri? Sudahkah kita memberikan diri untuk perkembangan dalam hidup berkomunitas, dalam hidup keluarga, dalam hidup ber-KUB, dalam hidup berparoki, dan sampai pada tingkat yang lebih luas di tengah dunia ini? Tidak hanya sampai di sana, Yesus masih melanjutkan dengan memberikan sebuah amanat penting kepada Petrus. Ia kemudian berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Setelah konsep tentang anugerah, tentang pengenalan akan Yesus,
dikaruniakan kepada Petrus, maka kepada Petrus dipercayakan, dianugerahkan pula suatu tanggung jawab. Karena engkau adalah Petrus, maka engkau akan menjadi saksiku. Petrus memegang kunci kerajaan surga, sehingga apa yang diikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas di surga. Bagaimana dengan kita yang sudah menerima Kristus dan menjadi bagian dari persekutuan dalam hidup menggereja? Sudahkah kita menyaksikan, sudahkah kita memberikan kesaksian tentang Kristus dalam hidup keseharian kita? Dan semoga kita boleh menjadi saksi-saksi, menjadi batu-batu kecil, tempat di mana orang sesama bisa mengenal Yesus. Kita dapat memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap iman kita. Kita boleh diingatkan oleh sebuah nasihat dari Paus Fransiskus, bahwasanya pewartaan tentang Kristus dalam dunia modern saat ini bukan dengan paksaan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesaksian hidup yang nyata. Orang melihat apa yang kita katakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan, dan orang bisa mengenal siapa kita. Kristus yang dimuliakan dalam perjalanan hidup kita, dialah yang diutamakan, dialah yang kita wartakan. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita untuk senantiasa mengenal Yesus hari demi hari, dan kemudian menjadi saksi dalam kehidupan kita, dalam keseharian hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Belas Kasih, kami berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Engkau berikan kepada kami, untuk segala kasih dan kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, kami telah mengenal Engkau yang adalah Allah yang dengan segala karunia dan rahmat menuntun perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk semua kasih dan kebaikan-Mu, dan kami mohon kiranya hari demi hari kami boleh mengenal Engkau dalam perjalanan hidup kami, dan kemudian memberikan kesaksian kepada dunia, kepada sesama yang kami jumpai. Bapa yang berbelas kasih, kami percaya bahwa Engkaulah penyelenggara hidup kami, Engkaulah yang senantiasa menuntun hidup kami sampai kepada keabadian. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Roh Kudus hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.